Assalamualaikum, hai guys. Balik lagi sama kita di NoTV. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keuangan dalam rumah tangga atau keuangan keluarga ya. Betul. Jadi gimana sih cara ngaturnya, terus pos-posnya apa aja, pengeluarannya tuh biasanya apa aja, kita akan bahas bareng-bareng di sini sesuai pengalaman kita. Nah, ini sesuai pengalaman kita aja ya. Oke. Oke, jadi yang pertama yang kita perlu bahas adalah mengenai pemasukannya. Kalian harus tahu total pemasukan kalian tuh per bulannya berapa. Betul. Nah, pemasukan ini bisa dari active income maupun passive income. Misal seperti gaji kalian, atau misal kalian ada bisnis. Betul. Atau misalnya ada kontrakan gitu kan, itu juga masuk ke pemasukan gitu. Pemasukan ini tuh bisa aja semua full dari suami, atau misalkan istri bekerja dan istri mau membantu, itu juga nggak masalah. Tapi balik lagi, suami harus diskusikan dengan istri karena istri itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Iya, itu harus kalian itu harus kalian obrolin dulu lah, si sobat. Ya, diomongin tuh baik-baik suami dan istri gitu. Berikutnya adalah, nah, lalu yang berikutnya adalah tentang pos-posnya atau pembagiannya. Nah, jadi di sini kita ada 6 pembagian ya. Ya, 6 pembagian pengeluaran. Yang pertama tentang home needs. Tuh. Lalu yang kedua tentang transportation. Nah, lalu yang ketiga tentang tagihan. Nah, yang keempat tentang emergency, lalu tentang investasi, dan yang terakhir tentang other atau lain-lain. Pengeluaran tak terduga lah ya hitungannya. Iya. Gitu. Nah, kita akan bahas masing-masing posnya dan berapa persentasenya sesuai dari pengalaman kita ya. Yang pertama. Nah, yang pertama dari home needs dulu. Home needs ini tuh kebutuhan rumah. Jadi seperti misal kebutuhan untuk makan. Betul. Terus kebutuhan furniture gitu ya. Terus belanja itu iya. Bisa belanja sabun gitu. Ya, belanja kebutuhan rumah. Itu masuk ke sini semua. Kalau kalian sudah punya anak, jadi masuk juga kayak kebutuhan beli popok gitu. Itu masuk ke shopping. Kalau kita ngebaginya kayak gitu. Nah, ini totalnya dari seluruh pengeluaran adalah, nah, di home needs ini kita bagi berapa persen sih sebenarnya apa? 18%. Kita bagi 18%. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, yang kedua tentang transportation. Nah, jadi transportation itu apa aja? Transportation tuh terbagi menjadi bensin dan juga di dalamnya maintenance. Dan misalnya kan kalau sekarang di Jakarta itu kita tuh pakai flash ya. Itu termasuk top up flash juga di transport gitu. Terus public transportation juga ya. Gojek, Grab itu kita masukin ke transport semua. Gitu. Dan termasuk apa? Parking. Ya, kalau biaya parkir. Itu masuk ke transport semuanya. Gitu. Totalnya kita. Nah, totalnya di sini kita nggak apa lagi. Kita di sini totalnya 17% dari total pemasukan kita. Biasanya kalau lagi pas WFH gini, bagian transportation ini berkurang jauh ya. Iya, soalnya kan kita jarang keluar, kita nggak ke kantor. Iya, dulu kalau ke kantor kan harus naik kereta tuh PP. Sekarang kan di rumah aja. Ya. Jadi paling transportnya kadang ke Gojek gitu kalau lagi bisa makan keluar gitu. Jadi jarang bisa berkurang drastis. Lumayan. Nah, lalu selanjutnya. Terus yang selanjutnya tentang tagihan. Ya. Nggak hafal. Tagihan. Nah, tagihan apa aja, Mas? Nah, tagihan itu jadi itu biaya yang pasti kita keluarkan tiap bulannya. Contohnya seperti internet, pulsa gitu kan. Ya, wifi. Terus apa lagi sih? Listrik gitu. Itu jelas loh. Iya. Kamu masih bingung. Nah, kita biasanya 3 ini aja ya. Wifi, internet, sama listrik. Itu mengenai tagihan. Selanjutnya. Berapa persen kalau tagihan? Oh iya, lupa dibilang. Tagihan tuh kita spare 20%. Ya, gitu. Oke. Tapi biasanya nggak sebanyak 20%. Enggak, soalnya kan kita nggak tiap bulan beli listrik. Gitu. Nah, jadi nanti biasanya kalau kita ada lebih-lebihnya, itu nanti kita akan jelasin di belakang dikemanain. Gitu. Nah, lanjut ke pengeluaran yang selanjutnya adalah tentang emergency atau dana darurat. Nah, ya jadi dana darurat ini adalah dana yang wajib kalian keluarkan tiap bulan untuk keperluan darurat. Jelas ya? Pengertian jelas. Nah, ini sama sekali nggak boleh diotak-atik. Ya, jadi kalau misalnya kalian tiap awal bulan ya habis dapat income, ini bagian dana darurat harus paling pertama dikeluarin. Iya, langsung dikeluarin.
itu nggak boleh dipegang, walaupun udah habis nih kita sebulan, udah habis pengeluaran, itu dana darurat tetap nggak boleh dipegang. Kalau kita biasanya spare untuk ini ya, apa? Kalau ada yang sakit, kalau butuh misal, operasi yang butuh operasi yang gede, besar gitu. Jadi sejauh ini belum pernah dipakai sih kita Iya. dana darurat. Ya, alhamdulillah gitu. Nah, Jadi kalau di dana darurat kita naruhnya di reksadana pasar uang. Nah, jadi biar kenapa kita nggak cepet ngambil ya. Iya, jadi pertama kalau di reksadana kan ngambilnya effort ya, nggak segampang di Jenius. Nggak langsung cair Iya. gitu uangnya. Dan kalau di reksadana kan ada returnnya ya, jadi duit kita yang kita taruh di sana bisa nambah-nambah sendiri lah. Itu nambah dana darurat kita. Betul. Jadi dana darurat ini tidak sama dengan tabungan ya. Ini Iya, dana beda-beda. di luar tabungan. Jadi cuma kalau ada emergency terjadi. Iya Gitu. gitu. Nah, menurut yang kita baca-baca, idealnya itu dana darurat adalah gimana ya jelasinnya? Jadi Dana darurat itu adalah total anggota keluarga dikali 6 iya, dan dikali total pengeluaran per bulan. betul. Jadi seandainya di rumah kalian ada 3 anggota keluarga gitu, itu dikali 6, jadi 3 kali 6 18, dikali misalnya pengeluaran sebulan 1 juta gitu. 1 juta. Jadi harus punya dana darurat tuh minimal 18 juta kalau apabila ada hal emergency terjadi, misalnya amit-amit kalian di PHK, kalian butuh uang kan, Iya. itu pakai dana darurat. Atau amit-amit anak kalian masuk rumah sakit, Yang butuh terus biaya besar, nggak ada gitu. asuransi gitu, jadi harus pakai dana darurat gitu. Cuma ini balik lagi ke masing-masing orang ya, idealnya berapa Mm-mm. gitu. Ini ideal yang kita sering lihat-lihat di ini aja di YouTube orang. Iya. Itu dari financial planner. Oke, pos selanjutnya adalah Pos selanjutnya adalah investasi. Wait, sebelum investasi yang dana darurat kita belum jelasin berapa persen. oh iya, lupa. Nah, sorry kita balik. Iya. Nah, yang dana darurat kita baginya saya nggak hafal. 15%. 15%. Aku gitu. dicontekan dulu. Oke. Itu 15% dari penghasilan. Ya, dari penghasilan kita. Begitu. Oke, Selanjutnya. lanjut lagi ke investasi. Iya, oh iya, lagi bahas investasi. Nah, investasi itu ya investasi. Jadi dia tuh berbeda dengan dana darurat, berbeda dengan tabungan. Yang kita harapkan ketika kita spend untuk invest, nanti ada returnnya gitu. Tujuannya untuk apa sih? Misal untuk beli rumah, misal untuk nanti biaya anak kita sekolah dan lain-lain. Investasi kita 20%. Misalnya 10% mau kalian bentuknya uang, 10% mau bentuknya aset. Aset itu disarankan yang tidak turun nilainya ya Mas ya. Betul. Jadi contohnya emas gitu. Contoh paling gampang, Mas. Investasi yang paling sering tuh pasti emas. Walaupun sebenarnya emas itu kan juga bisa turun, tapi more likely mereka akan naik nilainya kan. Betul. Gitu. Lagi sekarang emas lagi naik kan? Naik kan? Ya, Gitu. Nah itu contohnya invest. Atau ada juga yang ke apa saham. yang bisa ke saham, Nah, atau bisa ke reksadana. ya ke reksadana. Gitu. Tapi disarankan kalau bisa jangan bentuk uang biar nggak kalian otak-atik. Bisa juga kalian invest di bisnis kalian. Mm-mm, Contoh paling bisa. simple, misal kalian pakai FB Ads atau IG Ads, ya sama aja sih. Nah, jadi kalau misalnya kalian invest di ads atau di iklan, dengan harapan produk kalian makin dikenal gitu ya. Iya, nanti Jadi, pembelinya juga ya, naik. pembelinya naik, income dari bisnis kalian naik seperti itu. Jadi invest ini jenisnya banyak, kita nggak bisa detail satu-satu, tapi contohnya gitu kurang Iya. lebih. Nah dari kita tadi udah sebutin ya 20%, dan yang terakhir Nah, adalah yang terakhir adalah tentang lain-lain. ya gitu. Nah, jadi di others ini atau lain-lain, selama ini kita ada dua, tentang entertainment sama kalau misal kita beli obat. Cuma yang beli obat ini Jarang sih ya. jarang, sama biasanya kita di reimburse kantor Di ya. reimburse kantor. Untungnya kita bisa di reimburse kantor, jadi keseringan kita pakai untuk entertainment. Nah, Sering entertainment gitu. itu gimana, Nat? Macam-macam, misalnya kalian jadi kan sebenarnya kalau kalian berumah tangga tetap butuh hiburan ya. Kalian butuh Entertainment menghargai diri kalian sendiri gitu. bisa sesimpel Spotify, Netflix, Ya. atau tiap weekend nonton ke bioskop gitu dulu. Jadi entertainment lebih ke yang ini sih, Ya, gimana? hiburan. Hiburan. Jadi kalian kan udah kerja selama 1 bulan penuh, pasti juga pingin menghargai diri kalian sendiri kan. Iya, pengen ngajak anak jalan-jalan Iya, gitu. itu tetap butuh di dalam Misalnya, rumah tangga. Ngajak ke kebun binatang itu entertainment.
gitu. Nah ini kembali lagi semua pos-pos ini ketika kalian menikah, kalian pas awal pasti akan membreakdown pos-pos ini, tapi besarannya itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya kayak kemarin case kita selama pandemik ini tidak ada pengeluaran entertainment yang banyak. Akhirnya kita pindahkan ke pos food karena kita lebih sering masak di rumah. Transport juga sebagian kita kurangin persennya, kita pindahkan ke food juga gitu. Selain pos-pos yang tadi mungkin kan kalian nanya juga ya kok nggak ada sedekah, nggak ada tabungan gitu. Itu udah kita potong semua di awal. Iya. Jadi di luar dari pos ini sebelumnya kita langsung motong tentang sedekah sama tentang tabungan. Dan ini dua jadi nggak dihitung ke persenannya. Jadi anggap kalian punya misalnya 1 juta. Terus setengahnya itu mau sedekah dan tabungan. Ya udah berarti yang tadi 10%, 15% itu dari yang uang setengahnya yang sudah kalian potong untuk sedekah dan tabungan. Jadi sedekah dan tabungan itu sudah dikeluarkan dari awal. Betul. Itu tidak otak-atik. Ya. Gitu. Nah itu kalau cara kita. Tapi kalau misalnya kalian ingin melakukan kayak pembagian atau di persen-persenin lagi juga bebas gitu. Nah ini kita akan coba bahas lebih detail tentang sedekah ya. Nah jadi sedekah itu adalah pengeluaran wajib untuk kalian yang sudah mendapatkan income dari bentuk apapun. Pokoknya misal nih kalian ada duit 1 juta, itu bukan duit kalian semua, ada bagian orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Iya, karena pasti di tiap ajaran agama kan pasti mengajarkan mengenai sedekah ya. Iya. Jadi di sini kita nggak akan bilangin berapa besarannya, itu terserah kalian aja mau ngasih berapa. Percayalah sedekah nggak akan membuat kalian miskin gitu. Iya betul. Karena sedekah akan membawa berkah. Percayalah. Bagus, nanti kita tulis. Jadi sedekah itu yang penting niatnya. Iya, yang penting niatnya, betul. Terserah kasih apa, cuma bantulah orang sekitarmu dulu. Dan yang paling penting, kalian juga harus bantu orang tua kalian. Bukan bantu ya. Apa ya istilahnya? Apa istilahnya ya? Bukan balas budi juga. Jadi kan kalian dari kecil sudah sama orang tua ya, gitu. Jadi walaupun kalian sudah berkeluarga, tetap ingat sama orang tua, sama saudara. If they need help them gitu. Jadi mungkin cukup ya dari kita. Mungkin ada yang dari kita ada yang belum dibahas. Jadi mungkin mohon maaf kita bukan expertnya. Kita bukan expert di finansial, banyak yang lebih expert. Kita hanya menceritakan dari pengalaman kita setelah menjalani pernikahan 8 bulan gitu. Semoga bisa membantu. Siapa tahu kalian ada yang lebih expert, bisa banget share juga sama kita di bawah. Ada yang belum kita mention, ada yang belum kita bahas, boleh banget. Iya. Gitu. Oke. Jadi mungkin cukup segini aja. Sudah sih cukup ya. Nah, jangan lupa di like, di komen dan di share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe channel kita. Ya, nanti kita akan kasih buttonnya. Dan kok kalian mau lihat dan kok kalian mau lihat video-video lain dari kita banyak video sharing ada di sebelah sini. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. See you guys next week. Dadah.